Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu siap untuk belajar tentang kimia. Nah, pada pagi hari ini, coba deh kalian ingat-ingat. Pernah nggak sih saat kalian berangkat sekolah pada pagi-pagi sekali, itu kalian melihat kabut? Atau siapa saja nih yang tadi pagi sarapan dengan minum segelas susu? Kelihatannya sih itu hal biasa ya. Tapi di mata orang kimia, kabut dan susu itu menyimpan sebuah dunia materi yang tersembunyi. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menjelajahi apa yang disebut dengan sistem koloid. Ini merupakan sebuah sistem yang posisinya itu sangat unik karena dia berada di antara larutan yang jernih dan juga di antara suspensi yang kasar. Untuk itu, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Tetapi sebelum kita bahas mengenai koloidnya itu sendiri, kita harus paham terlebih dahulu nih tentang konsep dasarnya, yaitu sistem dispersi. Sederhananya seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas mengenai koloidnya itu sendiri, kita tuh harus paham terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya, yaitu sistem dispersi. Sederhananya seperti ini, anak-anak. Kalau kalian mencampurkan suatu zat dengan zat lain dan terjadi penyebaran secara merata, itu namanya sistem dispersi. Nah, di dalam sistem dispersi ini selalu ada dua aktor utama. Coba perhatikan pada gambar yang ada di layar. Nah, pertama ada yang namanya zat terdispersi atau fase terdispersinya. Ini merupakan zat yang disebarkan. Contohnya itu ketika kalian sedang menaburkan tepung kanji. Kemudian, aktor yang kedua adalah medium pendispersi atau tempat ataupun wadah penyebarannya. Untuk contohnya, yaitu tepung kanji tadi merupakan zat terdispersi, kemudian untuk air panasnya itu merupakan medium pendispersinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran partikel dari koloid itu sendiri. Nah, campuran di alam semesta ini bisa kita bagi menjadi tiga tingkatan. Coba kita melihat gambar gelas yang terdapat pada layar. Di ujung kiri itu merupakan larutan. Larutan ini ukurannya sangat-sangat kecil. Kemudian memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer. Nah, saking kecilnya ukuran dia, itu mengakibatkan sifatnya itu sangat stabil. Kemudian jernih, dan partikelnya tidak bisa kita lihat walau pakai mikroskop. Contohnya apa? Contohnya ada air dan campuran gula. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan suspensi. Ini kebalikan dari larutan. Nah, partikelnya itu sangat besar-besar, lebih dari 100 nanometer. Kelihatannya sih warnanya keruh, tidak stabil, dan kalau dibiarkan lama-lama pasti mengendap karena adanya gravitasi. Untuk contohnya sendiri yaitu ada air ketika dicampur dengan pasir. Kemudian, koloid itu yang mana, Bu? Nah, koloid itu yang ada di tengah-tengahnya. Ukurannya itu antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Jadi koloid ini itu sifatnya unik. Dia bisa tampak keruh maupun bisa tampak jernih dan relatif stabil. Untuk partikelnya hanya bisa dilihat kalau kita pakai mikroskop ultra. Oke anak-anak, di sini kita akan melanjutkan yaitu ada wujud keberagaman koloid. Nah, dari anak-anak sudah tahu belum apa sih macam-macam dari wujud keberagaman koloid itu sendiri? Di alam semesta ini kita punya tiga wujud zat, yaitu yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga yaitu ada zat gas. Kalau ketiganya kita kombinasikan sebagai zat terdispersi dan medium pendispersi, maka kita akan menghasilkan 8 jenis sistem koloid. Nah, fakta uniknya sendiri yaitu sebelum ke fakta unik, tunggu dulu. Kita coba hitung. Yaitu ada 3 dikali 3 sama dengan 9. Akan tetapi ini kenapa cuma 8 aja yang disebut? Nah, catatan penting buat anak-anak. Yaitu campuran antara gas dan gas itu selalu bergabung sempurna alias homogen. Jadi, gas ditambah gas tidak pernah membentuk koloid. Yaitu bisa dilihat pada tabel yang paling bawah sendiri.
Di situ tulisan campuran homogen disilang. Maka dari itu hanya terjadi 8 wujud keberagaman koloid saja. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat nama-namanya, yaitu ada sal, padat dalam cair, emulsi cair dalam cair, sampai aerosol, yang nantinya kita akan lihat contoh nyatanya di slide berikutnya. Nah, tanpa kita sadari, kita hidup dikelilingi dari beberapa koloid. Mari kita cek bersama-sama ya. Yang pertama yaitu ada susu dan juga santan. Nah, susu dan juga santan itu bisa disebut sebagai emulsi, yang dimana cair di dalam cair. Air dan lemak, minyak di susu sebenarnya itu bermusuhan, akan tetapi mereka bisa disatukan oleh pahlawan yang bernama emulgator. Dan yang selanjutnya yaitu mungkin dari anak-anak sudah pernah memakai parfum ataupun hairspray di kesehariannya, pasti sudah saling memakai ya antara satu sama lain dan juga baik perempuan maupun laki-laki pasti anak-anak sudah memakai apalagi parfum itu seperti hal yang wajib banget dipakai. Atau mungkin dari anak-anak lihat awan ataupun kabut di pagi hari yang biasanya kita jumpai. Nah, itu namanya aerosol yang dimana cair di dalam gas. Pada aerosol sendiri itu kita bisa melihat bagaimana sih cara kerjanya cair di dalam gas itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu ada cat dan tinta yang bisa kita pakai adalah sol, yang dimana zat padat yang tersebar di dalam cairan itu sendiri. Bahkan batu apung ataupun styrofoam itu merupakan salah satu dari koloid juga. Akan tetapi namanya buih padat, ya, gas yang terjebak di dalam benda padat. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal mengenai sifat optik, yang dimana merupakan salah satunya yaitu efek Tyndall. Koloid itu mempunyai sifat-sifat ajaib. Yang pertama adalah sifat optik, yang namanya efek Tyndall, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang ditemukan oleh John Tyndall. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Karena partikel koloid ini lumayan besar atau lebih besar dari panjang gelombang cahaya, saat cahaya menabrak mereka, maka cahayanya dipantulkan dan juga dihamburkan. Mungkin lebih pahamnya lagi, kita masuk ke contoh nyatanya, yang dimana kalian mungkin pasti sudah pernah melihat sorot lampu mobil ketika malam hari, itu kan pasti ada semacam berkabut-kabutnya, ataupun bekas sinar matahari yang cantik menerobos dalam celah daun di pagi hari. Nah, itu merupakan salah satu dari efek Tyndall tersebut. Terus sifat yang selanjutnya yaitu ada sifat kinetik yang merupakan gerak Brown. Yang dimana pada sifat kedua ini, sifat kinetik ini, kenapa partikel koloid seperti susu tidak dapat mengendap di dasar gelas ataupun dibiarkan lebih lama? Nah, jawabannya itu bisa kita temukan oleh botanis yang bernama Robert Brown yang ditemukan pada tahun 1827. Di bawah ini merupakan mikroskop partikel koloid ternyata nggak pernah diam. Jadi ketika kita lihat dari mikroskop itu kan pastinya membesar. Nah itu bisa dilihat ternyata tuh partikelnya itu nggak bisa diam. Mereka itu bergerak secara terus-menerus. Nah mereka bergerak secara acak dan juga jalurnya yang berpatah-patah ataupun zigzag. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah alasannya gerakan ini itu terjadi karena mereka terus-terusan ditabrak dari berbagai arah oleh molekul mediumnya. Kemudian tarian zigzagnya yang sibuk inilah yang melawan gaya antargravitasinya, sehingga koloid tidak mengalami sedimentasi ataupun pengendapan. Baik, selanjutnya Ibu akan meneruskan ke bab berikutnya, yaitu kita masuk ke sifat kimiawinya ya. Nah, ini ada menarik dan menggumpal, yaitu adsorpsi dan juga koagulasi. Ada yang sudah tahu belum, anak-anak, apa itu adsorpsi dan juga koagulasi? Nah, adsorpsi, ingat ya, pakai D, bukan absorpsi. Itu merupakan kemampuan permukaan partikel koloid yang menyerap ion atau
muatan. Nah, maka dari itu, koloid itu bisa mempunyai muatan positif maupun negatif, tergantung dengan ion apa yang dia tarik. Sedangkan koagulasi sendiri itu merupakan peristiwa saat koloid itu rusak atau menggumpal. Nah, kenapa? Karena dia itu bisa dipanaskan, didinginkan, atau dicampur dengan bahan kimia tertentu. Sekarang, apa sih contoh dari aplikasi nyata koagulasi itu sendiri? Nah, sebagai contoh nyata, jadi aplikasi nyatanya itu keren banget nih anak-anak. Contohnya itu adalah pembentukan tanah delta di muara sungai karena koloid tanah liat bertemu dengan garam air laut. Atau yang lain, proses penjernihan air sungai yang keruh menggunakan tawas. Nah, sekarang kita masuk di mekanisme pertahanan dan juga pemurnian koloid itu sendiri. Ternyata anak-anak tahu nggak, koloid itu bisa saling melindungi dan juga bisa dibersihkan loh. Nah, kadang eh, kita sengaja menambahkan koloid lain untuk menstabilkan sistem. Dia sebagai koloid pelindung ya. Nah, contoh favorit kita semua nih, pasti kita semua nggak ada yang belum pernah makan, yaitu es krim. Biasanya gelatin itu kan ditambahkan ke dalam es krim ya. Kenapa? Supaya kristal di dalam es itu yang kasar tidak terbentuk. Jadi yang kita makan itu tekstur es krimnya tetap super lembut gitu. Kemudian untuk dialisis sendiri, ini merupakan proses cuci darah untuk koloid. Nah, proses ini menghilangkan ion-ion pengganggu dengan menggunakan selaput semi-permeabel yang berlubang sangat kecil. Nah, partikel koloid yang besar itu tetap berada di dalam kantong, sementara ion pengganggu yang kecil itu tadi hanyut terbawa oleh air. Nah, sekarang kita masuk di liofil versus liofob, yaitu ada relasi partikel dan juga medium. Nah, ibarat pertemanan nih teman-teman, koloid itu juga punya tingkat kecocokan dengan medium pencampurannya. Contohnya adalah air. Jadi ada dua circle nih. Nah, circle yang pertama kita sebut dengan circle koloid liofil atau hidrofil. Apa tuh? Jadi dia itu partikelnya suka banget atau narik mediumnya. Sebagai contoh itu ada sabun atau agar-agar. Kemudian circle yang kedua kita sebut dengan koloid liofob atau hidrofob, di mana partikelnya ini berkebalikan dengan liofil. Kalau liofil kan tadi suka banget. Nah, kalau yang liofob itu partikel yang tidak suka. Partikelnya itu benci atau tidak suka menarik mediumnya. Contohnya itu adalah sologam. Kemudian, contoh nyatanya tuh apa sih? Nah, keajaban dari konsep ini itu ada pada deterjen. Jadi molekul deterjen itu unik banget. Dia punya dua sisi. Nah, di ujung kepalanya hidrofil itu dia suka dengan air, kemudian di ujung ekornya hidrofob dia suka dengan lemak atau minyak. Jadi saat kita mencuci baju, ekornya itu menarik kotoran minyak dan kepalanya yang tadi itu suka air, dia ditarik oleh air. Jadi kotoran pun lepas dari baju. Akhirnya baju kita jadi bersih seperti itu. Nah, selanjutnya ada rekayasa koloid. Dia ini mempunyai dua jalan pembuatan ya. Di sistem koloid itu nggak cuma ada secara alami. Kita juga bisa membuatnya di laboratorium atau pabrik. Secara logika, kalau kita pikir, untuk mencapai ukuran koloid ada dua jalan utama. Nah, jalan yang pertama itu dengan cara dispersi atau dari besar ke kecil. Kita ambil partikel rekayasa raksasa, suspensi atau padatan, lalu kita hancurkan dan kita pecah sampai jadi benar-benar kecil atau seukuran. Dan yang kedua itu dengan cara kondensasi atau dari kecil ke besar, kebalikan dari cara yang pertama. Nah, kita ambil partikel yang sangat kecil, yaitu larutan atau ion. Lalu kita gabung-gabungkan, kita jadikan satu sampai tumbuh menjadi besar seukuran koloid.
Selanjutnya, kita ke materi cara dispersi memecah menjadi nanometer. Bayangkan, kalian punya sebongkah batu es besar, tapi kalian butuh es serut untuk membuat es campur. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja memecah atau menyerutnya, bukan? Nah, dalam dunia koloid, proses memecah partikel besar atau suspensi menjadi partikel berukuran koloid ini disebut cara dispersi. Mari kita lihat jurus 4 utamanya. Yang pertama yaitu cara mekanik. Cara mekanik ini merupakan cara yang paling tradisional, seperti mengulek bumbu di dapur. Kita harus menggerus atau menggiling partikel secara fisik. Contohnya, saat kita menggerus serbuk belerang bersama kristal gula. Kenapa pakai gula? Karena gula di sini bertindak sebagai pemisah agar serbuk belerang yang sudah halus tidak menempel dan menggumpal kembali menjadi besar. Kemudian yang kedua ada cara homogenisasi. Pernah sih kalian minum susu yang teksturnya sangat mulus? Nah, itu homogenisasi. Susu segar sebenarnya itu punya gumpalan lemak yang besar loh. Di pabrik, susu ini dipaksa melewati lubang-lubang super kecil dengan tekanan tinggi yang dibantu oleh zat emulgator, sehingga gumpalan lemaknya akan pecah dan tersebar secara merata. Kemudian, yang ketiga, ada cara peptisasi. Bayangkan, sekelompok orang yang sedang berkerumun, lalu datang satu orang yang membuat kerumunan itu bubar dan memencar. Dalam kimia, kita menambahkan zat kimia tertentu untuk memecah endapan padat menjadi partikel koloid. Dan yang terakhir, ada cara yang keempat, yaitu busur berdik. Ini yang paling ekstrim, karena menggunakan loncatan listrik tegangan tinggi pada logam di dalam air. Logamnya menguap dan langsung kaget kena air dingin, lalu membentuk koloid. Nah, selanjutnya ada cara kondensasi, yaitu menyusun balok pembangun. Kalau dispersi tadi memecah yang besar. Kalau cara kondensasi ini adalah kebalikannya. Kita mengumpulkan partikel-partikel super kecil seperti ion atau molekul dalam larutan sejati dan menggabungkannya sampai tumbuh mencapai ukuran koloid. Proses ini murni menggunakan reaksi kimia. Nah, di sini ada 3 reaksi utama yang sering dipakai. Yang pertama, ada reaksi hidrolisis, yaitu mereaksikan garam dengan air. Contohnya, membuat sol FeOH 3 kali dengan meneteskan FeCl3 ke dalam air yang mendidih. Yang kedua, yaitu ada reaksi redoks, yaitu melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, mereaksikan gas H2S dengan SO2 untuk membuat sol belerang. Dan yang ketiga, yaitu pertukaran ion, yaitu menyatukan ion-ion supaya membentuk endapan koloid yang sukar larut. Contohnya, pembuatan sol AS2S3. Wah, kita sudah belajar banyak mengenai koloid, materi yang padat ya. Mari kita rangkum perjalanan kita di peta konsep ini. Kita mulai dari definisi. Tadi telah disebutkan dari koloid adalah titik tengah yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Kemudian, setelah definisi, kita juga belajar mengenai keberagamannya. Ternyata, koloid ini ada 8 bentuk kombinasi, yaitu dari padat, cair, dan juga gas. Kemudian, kita tadi juga sudah belajar mengenai sifat khasnya yang luar biasa seperti efek Tyndall dan gerak Brown. Dan yang terakhir, tadi kita juga sudah belajar mengenai cara pembuatannya lewat dispersi dan kondensasi. Nah, sebagai penutup, setelah belajar ini, Ibu harap anak-anak nanti bisa melihat dunia sekitar dengan cara yang berbeda. Segelas susu sekarang bukan cuma minuman putih, tapi lautan emulsi. Kemudian ada sorot lampu yang di tengah kabut bukan sekedar cahaya biasa, melainkan tarian miliaran aerosol yang memantulkan foton. Kemudian ada setiap hari kita bernafas, makan, dan menggunakan koloid.
Kimia itu sebenarnya hidup di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mari kita buka sesi.